Ini pendataan inkubasi telur kura-kura di Marwah Farm. Biasa kami lakukan seperti ini. Ini di buku rangkuman ya. Jadi sebenarnya kita tidak membukukan di buku ini, tapi di buku lain. Itu ada banyak banget. Dan ini contohnya yang bersih. Kami gunakan untuk rekan-rekan sebagai referensi lah, supaya rekan-rekan kalau mau menata pendataan inkubasi telurnya mudah. Kita buat kolom pertama itu kolom tanggal. Ini tanggal pemasukan telur. Kami lakukan tanggal pemasukan telur. Kemudian nanti untuk apa tanggal ini? Untuk mengetahui tanggal berapa sih nanti menetasnya. Kode inkub. Nah, kode inkub ini kotak inkubasi yang digunakan. Tanggal inkub mengetahui kapan telur itu menetas, dengan kode inkub itu saling bersimbiosis. Nanti kode inkubnya itu saling berhubungan. Kode inkubnya ini mengetahui kotak yang mana sih yang ada telur di tanggal ini. Nah, itu membuat kita nggak usah setiap hari cek telur. Kemudian kandang. Kolom selanjutnya adalah kolom kandang. Kandang ini untuk kolam dari kura-kura. Kalau rekan-rekan punya banyak kolam, kemudian bertelur secara bersamaan, ada res, ada YP, ada Venusuta, ada Damar, ada Daput ada 2, ada Brande, ada Nova, kemudian juga kura-kura yang lain juga, Ambon dan lain sebagainya. Itu kandangnya rekan-rekan bisa kasih kode apa, terserah rekan-rekan. Kalau di tempat kami kasih kandang kode sesuai dengan jenisnya. Kalau res ya res 1, res 2. Kalau res albino ya res A1, res A2. Itu kandang untuk kura-kura. Untuk kandang kura-kura modernnya kita belum buat sampai sekarang. Nanti kita nunggu rezeki dulu sampai, dan juga lahannya masih disewa sampai April tahun depan. Kemudian jenis ini di setiap kolam itu kalau rekan-rekan mencampur kura-kuranya, itu jenisnya ini bisa digunakan untuk mengecek kura-kura mana sih yang produktivitasnya bagus di tempat rekan-rekan. Kemudian kura-kura yang rekan-rekan produktivitasnya kurang sama tinggi, kura-kura yang mana. Nah, itu bisa jenis, bisa juga indukan betina yang mana, indukan jantan yang mana, itu bisa dimasukkan ke sini. Betina nomor 1, jantan nomor 2, betina nomor 1, jantan nomor 3. Nah, rekan-rekan harus menggunakan CCTV atau dicek secara manual dan secara intensif kalau induknya, rekan mau induknya, atau bisa di satu kolam satu pasang. Itu bisa rekan-rekan cek itu induknya produktif atau enggak. Kemudian kolom selanjutnya ini kolom inkub. Ini kita bagi 2, kita bagi 3, yaitu ini masuknya berapa telur. Seumpama res 10 telur. Kemudian tanggal menetas sama busuk. Busuk ini rekan-rekan bisa ganti dengan pecah atau bisa ganti dengan apa. Pokoknya ini yang enggak menetas. Yang menetas umpama 6, yang tidak menetas 4. Nah, dari 6 yang menetas ini kita masuk di pembagian. Nah, pembagian ini bisa rekan-rekan jual berapa, bisa rekan-rekan besarkan untuk regenerasi. Bisa juga untuk rekan-rekan jual semua, regenerasi 0 juga nggak apa-apa. Tapi kalau untuk di Marwah Farm kami memberikan perhatian pada regenerasi ini. Biasanya kalau menetasnya itu 10, dari telur yang masuk berapapun menetas 10, itu yang kami jual itu biasanya 7, yang 3 untuk regenerasi. Karena apa? Kita kan nggak tahu ya, hewan peliharaan itu adalah makhluk hidup dan nggak bisa dicetak sama semua. Kadang-kadang ada yang overscoot, kadang-kadang juga ada yang unik-unik coraknya, kemudian ada yang lain kepalanya unik, kemudian ada hal-hal lain yang unik. Itu kita bisa masukkan ke regenerasi.
itu juga regenerasi juga bermaksud untuk apabila kura-kura rekan-rekan atau kura-kura kami, kura-kura kita semua kan makhluk hidup ya, ada yang mati, ada yang lepas naik ke kolam, kemudian lepas, kemudian ada yang mungkin dicuri atau mungkin bagaimana. Dan untuk menanggulangi hal tersebut kita melakukan regenerasi. Seumpama air di dalam kolam itu nanti teracuni atau bagaimanapun, kura-kuranya itu tinggal sedikit, kita masih punya regenerasi untuk menambal kekurangan indukan, atau indukannya dijual, indukan yang kurang produktif dijual, kemudian kita bisa gantikan dengan yang indukan muda yang dari regenerasi ini. Jadi kita nggak usah beli indukan baru dari luar yang kita nggak tahu itu indukannya produktif atau kurang produktif. Kita harus cek lagi di sini nanti, inkup, kandang, masuk, kita harus cek. Jadi kita tunggu sampai musim depan. Kura-kura res biasanya ada adaptasinya juga, walaupun adaptasinya lebih cepat daripada kura-kura jenis lain. Kura-kura adaptasi cepat itu ada 2 yang kami sarankan, res sama ambon. Itu bisa rekan-rekan budidaya. Kalau yang mau budidaya yang sabar tapi hasilnya bagus atau banyak telurnya, itu rekan-rekan bisa budidaya Maumeris atau budidaya kura-kura damer atau Subglobosa oblonga. Itu bisa damer itu lupa saya. Nah, itu pokoknya damer, dada merah, itu bisa. Ya mungkin itu dulu tentang pendataan inkubasi telur kura-kura yang Marwah Farm lakukan. Ini dulu sempat kita post di grup-grup, udah ada banyak banget isinya tahun kemarin 2019 itu. Ini pendataan yang baru. Ya sama sih ya, cuma ini baru aja ditulis seperti ini. Semoga-moga bisa bermanfaat untuk rekan-rekan. Yang mau lihat channel kita bisa klik di pojokan sini. Ini channel kami. Kemudian kalau mau video yang lain ada di pojokan sini dan pojokan yang di bawah sini. Itu dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.